Balas dendam Brigade Tulkarim Tepi Barat dikabarkan meraih keberhasilan. Mereka berhasil menyergap sebuah mobil dan membidik 4 target di pihak Israel dengan peluru. Dikutip dari Tribun News pada 25 Maret, kabar itu mengutip pernyataan resmi Brigade Tulkarim pada Minggu 24 Maret 2024. Pernyataan resmi itu menyatakan bahwa korban dari bidikan Brigade Tulkarim adalah 1 perwira Israel dan 3 tentara Israel. Diketahui aksinya bermula dengan mencegat jalan dari para target dan menghujani mereka dengan peluru. Upaya itu mengakibatkan kendaraan mereka terbalik dan terbunuhnya semua orang di dalam mobil. Brigade Tulkarim mengklarifikasi bahwa operasi itu merupakan tanggapan terhadap pembunuhan 4 pejuang di kamp pengungsi Nur Syam awal pekan kemarin. Ditambah sebagai upaya balas dendam terhadap mereka yang dibunuh di kamp pengungsi Jenin. Uni Eropa mengutuk upaya perampasan 800 hektar tanah Palestina oleh Israel. Upaya perampasan itu disebut Uni Eropa sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Dikutip dari Tribun News pada 25 Maret, kabar itu mengutip pernyataan resmi Uni Eropa pada Minggu 24 Maret 2024. Uni Eropa tegas mengecam rencana Israel soal menyita lebih dari 800 hektar tanah Palestina yang diduduki di tepi barat. Itu disebut sebagai aksi penyitaan terbesar sejak penandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993. Bahkan Uni Eropa mengecam aksi tersebut dengan menyebut bahwa itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, serta mendesak Israel agar segera membatalkan keputusan tersebut. Lebih lanjut, Uni Eropa tidak akan mengakui perubahan pada perbatasan tahun 1967 kecuali disetujui oleh para pihak terkait. Namun, di saat yang bersamaan, Uni Eropa juga menekankan bahwa pihaknya masih bertekad mendukung Israel dengan terus-menerus mengecam Hamas. Keluhan istri dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Sarah Netanyahu, disebut memicu kemarahan publik. Lantaran ia mengeluh soal sandera Israel yang berhasil dipulangkan dengan menyebut tak tahu terima kasih. Dikutip dari Tribun News pada 25 Maret melansir Palestine Chronicle, kabar itu mengutip pernyataan Sarah Netanyahu beberapa waktu lalu. Menurut laporan yang diterbitkan oleh saluran 12 Israel, Sarah Netanyahu mengeluh dalam percakapan pribadi dengan seorang anggota parlemen Israel. Lantas keluhan Sarah Netanyahu itu sontak memicu kemarahan di antara para tawanan Israel yang dipulangkan dari Gaza. Namun di satu sisi pihak dari Benjamin Netanyahu membantah bahwa istri Perdana Menteri yang berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan dengan keluarga tawanan Israel di Gaza telah melontarkan komentar seperti itu. Mengutip Times of Israel, kantor tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa laporan itu berisi kebohongan dan rekayasa yang tidak masuk akal. Sebanyak 60 roket Katyusha Hizbullah menghujani markas Komando Pertahanan Udara dan Rudal Israel. Diketahui gempuran roket Hizbullah itu terjadi tepat saat Brigade Golani melakukan latihan. Dikutip dari Tribun News pada 25 Maret, kabar itu mengutip pernyataan resmi Hizbullah pada Minggu 24 Maret 2024. Pernyataan menyatakan bahwa gempuran roket itu sebagai tanggapan terhadap pemboman di sebuah wilayah di kota Baalbek. Sehingga pada Minggu dini hari, Hizbullah menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Yoav dan Barak Keila yang merupakan markas Komando Pertahanan Udara dan Rudal Israel, di mana lebih dari 60 roket Katyusha menargetkan Brigade Golani yang sedang berlatih setelah kembali dari jalur Gaza. Sebatas informasi akhir, Hizbullah telah berulang kali bersumpah untuk terus menyerang situs-situs Israel sampai perang di jalur Gaza berakhir. Eksekusi Rafah mendapat kecaman dari Prancis hingga disebut sebagai aksi kejahatan perang. Prancis seraya menyebut Benjamin Netanyahu yang mengepalai penyerangan sebagai penjahat perang. Dikutip dari Al Arabiya pada 25 Maret, kabar itu adalah hasil percakapan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 24 Maret 2024.
Macron mengatakan kepada Netanyahu bahwa pemindahan paksa orang dari kota Rafah di Gaza Selatan adalah kejahatan perang. Selain itu, Macron juga mengecam keras soal rencana penyitaan 800 hektar tanah di tepi barat yang diduduki untuk pemukiman baru. Dalam panggilan telepon tersebut, Macron mengatakan kepada Netanyahu bahwa dia bermaksud membawa rencana resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dan abadi. Ia juga mendesak Israel untuk segera membuka seluruh titik penyeberangan ke Gaza. Jepang dan Amerika Serikat sedang meningkatkan kerjasama militer. Tak sebatas itu, keduanya juga sedang memperkuat operasi dan fungsi militer demi melawan Tiongkok. Dikutip dari Al-Mayadin pada 25 Maret, kabar itu disampaikan oleh juru bicara pemerintah Jepang, Yoshimasa Hayashi, pada Senin 25 Maret 2024. Ia menyatakan bahwa Jepang dan Amerika sedang mencari cara untuk meningkatkan kerjasama militer, terlebih dalam komando dan kendali guna meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan, termasuk memperkuat kekuatan militer Amerika dan fungsi pasukan Amerika Serikat Jepang. Menyusul laporan bahwa memperkuat operasi Amerika di negara Asia tersebut dimaksudkan untuk melawan Tiongkok. Sebatas informasi, Tiongkok telah mencapai kesepakatan dengan gerakan Ansarallah di Yaman guna memastikan navigasi yang aman melalui Laut Merah dan Teluk Aden di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.